Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novianti selaku moderator dari kelompok 5. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum dalam kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5, yaitu ada Naila Nabika, Nur Fatina, Kira, Nur Kolbia, Nur Isati, Rifka Andriana, dan Siti Hairunisa. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mengundang pemateri pertama untuk menjelaskan tentang kasus yang melibatkan Setia Novanto yang akan dijelaskan oleh Naila Nabika dan Nur Fatina. So, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih moderator. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum. Nah, kasus korupsi proyek EKTP ini yang melibatkan Setia Novanto menunjukkan akan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan dalam sistem pemerintahan sehingga menyebabkan kerugian negara dan menurunkan kepercayaan publik. Proyek ini seharusnya mendukung modernisasi administrasi, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok oleh beberapa oknum. Hal ini membuktikan bahwa regulasi dan sistem yang baik tidak cukup jika tidak disertai dengan integritas, transparansi, dan pengawasan yang dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji kasus secara sistematis. Perbedaan antara desain sistem yang ideal dengan penyimpangan yang terjadi dalam praktik, termasuk dampak serta solusi yang digunakan untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya tata kelola pemerintah yang lebih baik dan akuntabilitas publik. Terima kasih moderator. Baik, kita serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain dan desolen yang akan dijelaskan oleh Rifka Andriana dan juga Tira. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini kami ingin membahas tentang desain dan desolen dari lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum. Nah, di desain ini DPR berfungsi sebagai pengawas dan pengatur anggaran, bukan sebagai pelaksana proyek. Proyek EKTP seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi, keterbukaan, kompetisi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan proyek dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme tender yang terbuka agar mencegah monopoli. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berlapis, baik sebagai internal pemerintah, audit eksternal, maupun lembaga seperti KPK. Ini dilakukan agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari konflik keterpentingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum, di mana pada desolen itu dia menjelaskan bagaimana kegagalan implementasi desain sistem dalam praktik timnya. Contoh utamanya terlihat pada kasus Setia Novanto, yang dimana fungsi pengawasan DPR yang seharusnya menjadi kontrol justru berbelok menjadi keterlibatan langsung dalam pengaturan proyek. Hal ini diperburuk dengan adanya proses pengadaan barang yang dimanipulasi melalui kesepakatan tertutup demi memenangkan pihak tertentu secara tidak transparan. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan tentang desain dan desolennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dan solusi yang akan dijelaskan oleh Nur Kolbia dan Nur Isati. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Setelah kita melihat dari sisi desain dan desolen, sekarang kita akan membahas tentang dampak dan solusi dari lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum. Nah, saya sendiri akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto.
Dan kasus ini merugikan negara sekitar 2,3 triliun serta mengganggu efektivitas program tersebut. Nah, skandal ini juga memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan aparat penegak hukum akibat penyalahgunaan wewenang. Dan lebih luas lagi, kasus ini memperkuat persepsi publik bahwa korupsi di Indonesia berjalan secara sistematis dan mengakibatkan jaringan kekuasaan tidak baik bagi masyarakat. Dan selanjutnya solusi akan dibahas oleh teman saya Nur Fauzia. Oke, jadi setelah kita melihat dampak dari kasus korupsi seperti kasus IKTP, saya akan menjelaskan solusi agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Yang pertama adalah meningkatkan sistem pengawasan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengawasan pada saat ini masih kurang efektif, sehingga banyak pihak yang terlibat korupsi. Maka lembaga seperti KPK perlu ditingkatkan agar dapat melakukan pengawasan dan pencegahan secara lebih efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi melalui sistem digital seperti e-procurement. Dengan sistem ini, pengadaan dilakukan secara terbuka sehingga peluang manipulasi menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu pemerintah perlu memperketat aturan konflik kepentingan, yang berarti para pejabat yang berwenang mengawasi proyek tersebut tidak boleh terlibat dalam melakukan proyek. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dan yang terakhir, pentingnya membangun budaya integritas dalam birokrasi melalui pendidikan anti korupsi dan peningkatan etika kerja. Jadi kasus-kasus korupsi seperti IKTP tidak hanya memerlukan aturan yang baik, tapi juga pengawasan yang kuat, transparansi dan integrasi dari para pejabat negara. Ini saja penjelasan yang kami sampaikan tentang dampak dan solusi. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita akan melangkah ke bagian akhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Siti Hairunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyimpulkan beberapa materi dari lemahnya pengawasan akuntabilitas dan sistem regulasi lembaga hukum. Kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dapat memicu korupsi berskala besar. Kemudian, meskipun sistem pengawasan sudah ada, tetap ada kemungkinan untuk penyalahgunaan wewenang, seperti kasus Setia Novanto. Kemudian, keberhasilan sistem bergantung pada integritas pelaksana dan ketegasan hukum, bukan hanya aturan. Kemudian terakhir, diperlukan penguatan budaya anti korupsi dan perbaikan sistem pengawasan agar kasus tidak terulang kembali. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan dan sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kali ini. Jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian informasi kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're